teman-teman, selamat lagi sama gua Johan Gunawan. Ini tumben hari ini kita mulai agak siangan sih hari ini nih, karena di sini pagi jam 9 tuh masih 9, 10, 11 sampai 12 kurang itu masih dihitungannya pagi gitu loh. Aneh kan ya. Jadi kita balik lagi ke sini ke blok yang udah kita kerjakan bawahnya, atasnya maaf. Sekarang kita ke sini untuk mengerjakan bagian bawahnya teman-teman ya. Jadi clipping ya, biasa ya. Kemarin kita kerjakan bagian atasnya aja gitu teman-teman. Sekarang kita kerjakan bagian bawahnya teman-teman ya. Jadi ini untuk ini yang di bawahnya biasa gitu, dia pengen dua pos dari pos 1 ke pos sebelahnya gitu ya. Pengen kerjakan tuh 2 bay complete. Maksudnya 2 bay complete itu ya ini nih. Jadi di pohon sama pohon in between itu ya, misalnya teman-teman bisa lihat ya. Terus di sebelahnya lagi sini kan ya. Gini aja. Terus juga atasnya mungkin maybe 1 or 2 should be okay ya. Jadi untuk coverage aja gitu loh, supaya itu burung-burung nggak ada tempat mereka untuk bisa masuk ke dalam ini net sini nih untuk makanin, ngabisin semua buah-buahannya gitu, buah-buah anggurnya gitu ya. Jadi manager suruh kita kerjakan first 2 base and last 2 base ya, untuk dikompletin kerjaannya. Sini 1, 2 kan ya. Dan seterusnya tuh nanti cuma taruh satu klip aja gitu teman-teman ya. Dan satu di atas tuh seperti kayak contohnya nih kan ya, kita mulai kali ya, kata kayak mau copot gitu tuh. Salah gaya nih ini tuh. Susah pegang kamera HP dengan clippingnya gitu loh, kayak gitu tuh ya. Jadi ini namanya clipping di atasnya gitu teman-teman ya. Tuh ya kan. Sekarang tinggal ke depan lagi. Atas dulu sebentar sini. Sesuai dengan taruh di atas baju biar bisa record juga gitu loh, sekalian kerja multitasking mamen. Tuh ya, ini sini ambil tuh kan teman-teman ya, sebelah sini cetek kan ya. Ini juga pasang teman-teman tuh ya. Ini juga jadi ini ada udah 2 bay aja hitung gitu ya. Sebelah sininya juga ya teman-teman ya, seperti yang bisa dilihat sini teman-teman, cara kerjaan kayak bagaimana ya. Ini kerjaan kayak gini nih biasanya tuh teman-teman hanya di musim summer ya. Ini waktu untuk sebelum harvest. Jadi kenapa kayak ini kerjaan kayak begini, seperti yang saya udah gua udah mention gitu di video klip sebelumnya, untuk mencegah burung-burung makanin buah-buahannya teman-teman ya. Dan ini kita di blok intinya untuk pohon Sauvignon Blanc white wine-nya punya gitu loh ya, bukannya Pinot, bukannya Chardonnay atau Riesling ini, tapi untuk Sauvignon Blanc ya. Karena itu juga kalau misalkannya kayak begitu, yang untuk yang Pinot gitu bisa tahu gitu loh bentukan pohonnya, terus cara mereka merawatnya juga gitu loh, bisa tahu aja pokoknya gitu. Nah ini kecil gini nih
pohonnya ini masih baru, mungkin 3-4 tahun kali ini jangan-jangan nih. Masih kecil gini, masih kelihatan kecil gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Yang lainnya mungkin udah mungkin 10 atau 15 tahun kali tuh, yang apa namanya, yang pohon-pohon yang lainnya gitu. Yang baru-baru yang masih kecil-kecil gitu kelihatan kok tuh apa namanya, masih mungkin ya 3-4 tahun gitu lah ya. Dan itu juga bagus sih, apa namanya, menghasilkan banyak buah juga tuh. Ini juga cara mereka merawatnya juga teman-teman, jadi kata kayak apa namanya, jadi kata lebih banyak yang tidak apa namanya dikerjakan dengan baik gitu loh ya. Ke sini dan juga nice. Ini 2 bay. Ini mungkin apa namanya, burung takutnya nanti masuk ke dalam. Kayak gini nih yang bisa apa namanya, kadang-kadang burung bisa masuk. Kasian nanti apa namanya, nggak ada bisa di harvest, pokoknya habis. Ini cocok-cocok sama burung-burung kalau nggak itu coba selamatin gitu loh buah-buahannya. Pas ini paling juga tahun lalu punya nih pohonnya nih, udah subur banget tuh kan ya. Kalau pakai kayak gini teman-teman nih enak nih klipnya teman-teman, karena apa namanya, dia agak lebih strong dibandingkan dengan yang single punya gitu. Dia punya apa namanya, klipnya itu gampang apa copotnya gitu. Jadi apa namanya, gue coba pakai yang ini, satu single gini aja bisa gitu loh, dibandingkan dengan yang single punya gitu, yang untuk apa klipnya gitu, dia gampang lepasnya gitu tuh kan ya. Jadi gini, bawah sini tarik jepret aja tuh kan ya. Lagi sini lagi sini teman-teman ya. Tuh cetet aja. Nah, ini cuma satu cantolan aja, satu apa namanya, satu klip aja gitu untuk klipnya teman-teman, nggak perlu sampai every post. Jadi ya kerjaan lebih agak cepat gitu lah ya. Karena ini apa yang dimau dari perintah dari manajer, mau kayak begini ya wes, kita follow what he wants ya. Tuh kan mantap. Kalau kayak ginian teman-teman nih, yang teman-teman lihat nih ya, nih klip ini nih masih 2 klip, karena dia gampang lepasnya gitu loh. Tuh cantolin bawah satu di tengah-tengahnya aja gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat semua kan tuh ya, apa namanya, kayak bagaimana kerjaannya gitu. Jadi apa namanya, mungkin apa namanya, di negara lain gitu lah ya. Gue sering lihat itu apa namanya, video klip apa namanya di Australia gitu ya, di perkebunan anggur dari TikTok gitu, cara orang apa namanya, growing apa namanya vineyardnya gitu, agak sedikit different lah gitu dengan apa yang kita kerjakan di New Zealand sini gitu ya. Jadi apa namanya, gue belum tahu kayak bagaimana, mungkin cara untuk puningnya mungkin agak sama, similar gitu lah ya, apa namanya. Tapi untuk perawatannya mereka atau apa namanya, ini yang kita kerjakan ini kan apa namanya, yang ranting-ranting itu diikatnya di kawatnya gitu ya, di wire-nya, di floating wire 4 gitu ya. Terus mungkin kalau di Australia mungkin dia nggak kayak begini, mungkin dia lurus kali ya. Pernah sih waktu itu tahun lalu kita kerja apa namanya, kayak untuk sampling di musim harvest gitu. Jadi kita nggak harvest, kita cuma ngambil sampelnya aja gitu. Nanti deh tahun ini kita juga pasti ada kerjaan sampling gitu ya, dimana tuh kita tuh contoh-contoh gitu loh, apa namanya, cara mereka merawatnya ya, dari young vines, terus berapa yang di apa namanya, di wrappingnya gitu loh, buat musim pruningnya gitu. Ada yang 4 kain, ada yang malah ada 6 kain sih. Emang gue udah pernah coba kerja 6 kain, 5 kain, tapi yang untuk 8 kain, 10 kain
itu agak apa namanya beda lagi gitu loh. Jadi mungkin caranya untuk kerja di sini, yang untuk itu waktu gua kerja untuk sampling gitu, itu sama similar dengan apa yang dikerjakan sama orang di Australia punya kali ya. Apa dia nggak tidur begini, jadi mungkin dia lurus ke atas gitu kayak teman-teman ya. Jadi ya gitulah ya. Ini matahari udah mulai terik banget, udah mulai apa keluar nih ya. Apa namanya kita ngejain tuh setiap hari tuh ada beda kita tuh beda-beda tiap hari gitu teman-teman ya. Jadi hari ini bisa kita kerjain, hari ini kita bisa kerja kayak begini, mungkin bisa kerja lain lagi gitu loh kan ya. Tuh kan satu klip juga udah cukup juga teman-teman tuh klip pas ini ya kita gue pakai double clip. Pas ini juga nih teman nih tuh tet. Ini kalau kayak begini masih mending teman-teman, apa namanya, masih ada daun-daun itu kalau misalnya kerja kayak begini di musim untuk pruning gitu, udah daunnya udah nggak ada. Terus apa namanya, tarik matahari lu nggak usah ngumpet dari matahari siang hari kayak begini panasan. Ini masih mending teman-teman, ada masih apa namanya ada anginnya gitu loh. Kalau nggak ada angin mah udah deh loh, aduh kayak kebakar gitu ya. Pantasan orang-orang pada pakai lotion gitu. Memang dianjurkan, disarankan untuk apa namanya orang-orang di sini tuh kalau mau pada mau ke outdoor gitu mereka mesti pakai lotion gitu loh untuk mencegah apa namanya skin cancer. Terlalu tipis dia punya ozonnya teman-teman. Ini masih mending sih dia ada awannya tuh, masih agak mendung bekas kemarin hujan gitu ya. Tapi biasanya tuh kalau kayak gitu mah aduh itu awan hilang, itu disappear. Itu cuma awan doang, sky, blue sky. Tapi kalau panas, udah panasnya bukan main, gak ketolongan. Apa namanya, makanya tuh di sini, di Blenheim, di Marlborough Region sini, South Island, apa namanya, bagus untuk apa namanya vineyard gitu ya teman-teman ya. Dia emang good untuk apa namanya bagian apa untuk nanam vineyard di sini gitu loh, dibandingkan dengan kota-kota lain. Kalau di Wellington mungkin kayaknya kagak deh di ibu kota New Zealand karena terlalu windy. Mungkin di Wellington tapi di atas dikit lagi di Wairarapa karena ada tuh kebun anggur gitu, tapi nggak sebanyak kayak di sini gitu loh ya. Mungkin cuma ada berapa kali ya. Kalau di sini kan sampai jutaan pohon sini. millions hitungannya sini gitu ya. Jadi ya apa namanya untuk orang winery gitu paling banyak tuh produser tuh ada di daerah Blenheim di Marlborough Region ya teman-teman ya. Ada sih yang untuk mau ke arah Christchurch ataupun di dekat Christchurch itu sebelum ada tuh kota namanya Amberley atau apa gitu nggak salah tuh. Di situ ada tuh juga vineyard. Lumayan gede sih ya, itu ada winery juga gitu loh ya. Tapi nggak terlalu gede kayak di sini gitu. Mungkin ada berapa sih? 100.000 atau 200.000, setengah miliar kali itu atau berapa gitu ya. Ada beberapa apa namanya 2, 3, 4, 5 atau berapa gitu winery sana. Jadi mereka tuh juga apa namanya selain punya kebun ya mereka juga punya sendiri winery-nya gitu loh. Jadi mereka produce sendiri gitu, bikin sendiri wine-nya mereka gitu loh. Dibandingkan kalau misalkan di Blenheim sini banyak kan tuh orang pada punya vineyard tapi mereka apa namanya kirim, mereka punya habis harvest tuh dikirim ke winery mana gitu loh ya. Jadi apa namanya yang tadi gue bilang itu banyak kan tuh di sini di Marlborough Region sini teman-teman. Itu dari apa namanya misalkan kalian mau pergi ke bermain untuk ke ski, rainbow ski gitu ya, di dekat-dekat Blenheim sini itu masih mau ke arah apa namanya St. Nelson gitu, St. Arnold gitu ya. Di sana juga masih banyak banget tuh waktu apa Boxing Day gitu,
Gua sempat lewatin sana ya, banyak yang udah ada gitu ya, tambah lagi mereka yang yang existing itu masih banyak, tambah lagi mereka tanam lagi gitu loh, tanah kosong. Pokoknya tuh mereka tuh nggak bisa diam ngelihat tanah kosong, pasti tuh waduh ini kesempatan nih, kita tanam lagi nih, gue tanam lagi sana. Manajer gua aja sini nih, mereka tuh punya juga sana di daerah Wairau Valley sana, mau ke arah ke dan anak teman-teman. Jadi mereka tuh apa namanya, ada yang base di sini dan juga ada yang di base di sana. Jadi kan ada 2 manajer tuh. Jadi satu apa namanya in charge yang di sana, yang satu lagi di kota sini. Di kota sini kan mungkin dia juga apa namanya yang bagian untuk apa namanya fertilizer sama apa namanya traktor gitu loh. Jadi mereka tuh misalnya apa namanya spesialis untuk di spray atau untuk apa namanya di apa namanya potong rumputnya gitu atau apanya gitu, pokoknya bagian untuk manajemen kebunnya tuh di kota beda juga, tapi sama perusahaan tapi beda manajer, tapi mereka satu perusahaan gitu loh, ngerti nggak teman-teman ya. Jadi apa namanya kalau kalian yang belum tahu kayak bagaimana kah kerjaan di kebun anggur atau gimana gitu, nah don't be shy apa namanya tinggal komen aja gitu kalau kalian ada pertanyaan tuh bagaimana. Nanti kalau gue ada waktu gue reply. Jangan lupa juga teman-teman apa namanya subscribe gitu ya. Jadi tuh gue encourage people untuk apa namanya yang baru joining in ya, subscribe gitu di channel gue gitu. Gue juga ada YouTube dan juga ada di TikTok juga teman-teman. Jadi kalian bisa ngeliat semua gitu loh apa namanya aktivitas gue di sini di Blenheim. Tapi sih kebanyakan tuh gue aktivitas gue tuh per hari gitu, tiap hari gitu ya. Apa namanya kalau Senin sampai Sabtu kerja, kalau hari Minggu gue pergi gereja sama keluarga gue gitu ya. Tapi kalau salah itu apa namanya hari weekdays kerja, sama Sabtu biasanya gue kerja gitu teman-teman. Jadi ya kalau saya nggak kerja gue di kota sama keluarga gue gitu loh ya. Jadi kalian bisa apa namanya monggo silakan lihat browsing gitu ya klip-klipnya gue gitu. Dan juga kalau salah itu di subscribe, jadi kalian tahu semua gitu loh apa namanya kayak bagaimana sih nih si Johan Gunawan gitu loh ya. Ngapain aja dia gitu loh ya. Ini kerjaan gue apa namanya tadi gue sih kerja tuh teman-teman di restoran dan kafe gitu, masa-masa gue masih apa namanya sekolah SMA gitu sampai kuliah juga di Wellington gitu. Gue dulu tadinya tinggal di Wellington teman-teman apa namanya. Jadi gue karena biasa kerja di pertama di apa namanya Burger King gitu ya waktu masih SMA tahun 2002 maaf. Terus apa namanya 2003 gue kerja di kafe teman-teman. Gue kerja di mana kafe untuk apa namanya kerja di dapur, kitchen hand, cuci piring gitu. Jadi gue selama itu gue di Wellington tuh kerja tuh di restoran, kalau nggak di kafe, kalau nggak di kafe. Tapi gue tuh apa namanya ya background gue sih emang tadi kalau di kafe gitu kerjanya gue barista bikin kopi apa namanya anak indoor gitu loh ya, beda gitu. Waktu kuliah pun juga kemarin sempat jadi apa namanya jadi manajer, floor manager. Terus juga gue sempat punya apa namanya liquor license gue untuk manage misalnya restoran yang jual alkohol gitu. Di sini beda teman-teman, kalau misalnya lu mau jual alkohol gitu, misalnya mau di restoran atau di kafe, lu mesti punya surat izin. Nah betul waktu itu gue punya surat apa namanya manager license-nya gue gitu loh, dimana misalkannya di restoran gitu ya mesti ada orang yang punya manager license gitu loh. Jadi gue sempat di sana kerja kayak begitu di restoran. Nah pindah ke Blenheim waktu tahun 2000 berapa ya 2015 kan, tapi pas tahun 2020 pas musim covid dulu bekas ada teman kerja juga gitu, kontak tuh juga dia dulu di kebun. Nah dia punya night club. Ya udah gue tanya sama dia tadinya gitu, boleh gak bro apa namanya gue mau hidupin lagi apa namanya gue punya legal license gue karena udah expired gitu. Kata dia oke bro come. Saya cuma untuk apa namanya cari experience aja gitu bisa ngidupin. Tapi ternyata gue kerja kayak di itu beda nightclub sama di restoran teman-teman. Apa namanya environmentnya ya, misalkannya contoh tuh di restoran kan ya orang minum alkohol tuh kayak misalkan minum alkohol kayak minum bir atau minum wine gitu ya.
agak beda dengan orang yang pergi minum di nightclub kan ya. Tapi kalau nightclub itu kan sangat full on kan ya, orang tuh apa namanya datang apa namanya ke counter gitu kan ya, beli itu nggak beli satu dua botol, beberapa beli, kalau saya itu beli 3 4 per orang gitu, balik lagi gitu. Itu benar-benar sangat full on banget teman-teman, dibandingkan misalkan di restoran gitu ya. Jadi ya apa namanya, puji Tuhan juga gue masih, license gue tuh masih valid sampai kayaknya tahun depan ya tuh. Pertama kalau selalu kerja di restoran atau di cafe yang ada liquor license itu tiap tahun. Nah setahun itu udah selesai, lu mau perpanjang lagi ya dapat 3 tahun. Tapi kalau sudah 3 tahun itu lu nggak kerja lagi di restoran atau di cafe yang jualan, yang ada bisa jual alkohol gitu, lu mesti ulang lagi gitu loh ya. Jadi ada dua beda, liquor license yang untuk apa namanya, yang mesti kursus, dan juga yang mesti tahu apa namanya manajer license yang untuk apa namanya duty manager gitu loh ya, yang itu mesti sekolah 1 hari. Dan waktu itu tahun 2012 13 ya, salah satu itulah ya, itu 1 hari course itu bayar itu $900 teman-teman. Terus ada lagi yang dimana lu mesti kayak laporan, misalkannya lu di Jakarta nih ya, lalu pindah kota, lalu ke dari Jakarta Utara pindah ke Jakarta Selatan misalkannya, contohnya gitu ya, lalu bisa laporan juga ke kelurahan sedekatnya gitu, lu bilangin gue dari sini, gue pindah sini sekarang, tinggal sini, dan gue ada kerjaan di bar atau di cafe atau gimana gitu ya. Nah lu mesti laporan gitu teman-teman, nggak main sembarangan aja gitu. Jadi mereka tahu siapa manajernya, duty manager ya. Jadi mereka tuh mesti benar-benar on banget gitu loh, walaupun kerja di indoor. Di sini semua serba ada apa namanya, mesti punya life apa semua segala itulah teman-teman ya. Jadi ya kayak gitulah ya. Jadi apa namanya, itu kegiatan kalau misalnya gue kerja di restoran atau di cafe yang indoor gitu teman-teman ya. Ini untuk kalian semua, kalau misalnya ada pertanyaan atau bagaimana ya, again jangan lupa untuk di apa, komen aja gitu teman-teman, silakan monggo, gue nggak ada apa namanya, nggak ada halangan apa gitu. Salah mau kalian mau apa tanya atau apa gitu, komen gitu ya silakan. Atau juga, dan juga apa namanya, subscribe juga teman-teman, jadi kalian bisa terupdate gitu salah gue apa namanya upload video gitu. Kalian dapat notifikasi dari gua gitu teman-teman ya. Jadi ya untuk saat ini sekian dulu teman-teman ya. Terima kasih semua teman-teman udah meluangkan waktunya barangkali, dan ya ini yang udah kerjakan sama orang lain sebanyak tuh. Jangan sih.